Setelah kematian nenek Gyeon-u, Seong-a berjaga di pemakaman nenek Gyeon-u untuk menjaga Gyeon-u dari arwah jahat karena Seong-a telah berjanji jika dia akan menjaga Gyeon-u terhadap nenek Gyeon-u. Walau begitu, Gyeon-u merasa tidak nyaman melihat ada dukun di pemakaman neneknya, tapi Gyeon-u tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Seong-a akibat tidak mau membuat kekacauan di pemakaman neneknya. Tidak lama datang bibi dan paman Gyeon-u yang langsung menangis histeris melihat ibu mereka telah meninggal dunia. Melihat keberadaan Gyeon-u, mereka semua langsung menyalahkan Gyeon-u jika kematian ibu mereka ulah dari Gyeon-u, dan Gyeon-u hanya bisa terdiam tanpa mengatakan sepatah kata pun ketika bibi dan pamannya menyalahkannya. Seong-a yang ada di sana tidak tega melihat Gyeon-u, lalu dia mencoba membela Gyeon-u, tapi sayangnya Seong-a malah dihina jika seorang dukun tidak pantas berada di pemakaman, lalu Seong-a didorong agar tidak mengganggu urusan keluarga mereka. Setelah mendorong Seong-a, paman Gyeon-u kembali memojokkan Gyeon-u. Untungnya datang Ji-ho dan keadaan kembali membaik karena Ji-ho bisa menenangkan semua orang. Pindah ke ibu Seong-a yang sedang melakukan ritual pengusiran hantu di salah satu rumah yang telah lama ditinggalkan. Di mana rumah tersebut dihuni oleh hantu dan hantu tersebut telah menyebabkan 3 orang meninggal di rumah itu. Ketika ibu Seong-a yang mempunyai julukan nama Jenderal Dongcheon melakukan ritual untuk mengusir hantu tersebut, dia merasa ada yang aneh karena hantu tidak menampakkan wujudnya padahal dia telah melakukan ritual. Kakak Jenderal Dongcheon yang ada di sana juga lalu mendatangi suatu tempat dan menemukan satu guci dan langsung memecahkan guci tersebut. Setelah pecahnya guci, keluar sosok hitam yang tidak mempunyai wujud yang membuat kakak Jenderal Dongcheon ketakutan dan menyuruh semua orang keluar dari sana akibat penghuni rumah tersebut bukanlah hantu melainkan kutukan. Jenderal Dongcheon lantas menyuruh semua orang keluar dan tersisa dirinya di dalam untuk menahan kutukan tersebut agar tidak menyerang pengikutnya. Sayangnya walau semua orang berhasil keluar, Jenderal Dongcheon terkena serangan dari kutukan itu yang membuat Jenderal Dongcheon terluka cukup parah. Di saat mengalami luka yang cukup parah, Jenderal Dongcheon keluar dari rumah dan langsung menyegel rumah tersebut dengan darahnya sendiri agar kutukan yang ada di dalam rumah tidak bisa keluar. Di luar, Jenderal Dongcheon mengatakan terhadap si pemilik rumah jika dia tidak bisa mengusir makhluk halus tersebut karena kutukan yang menghuni rumah sangatlah kuat sehingga orang atau hantu yang masuk ke rumah akan langsung mati dibunuh oleh kutukan tadi. Ketika akan pergi dari sana, Jenderal Dongcheon menemukan anting dan Jenderal Dongcheon merasa tidak asing dengan anting yang dia temukan dan diperlihatkan dengan seorang wanita yang memakai anting tersebut. Entah siapa wanita itu, tapi yang pasti mungkin Jenderal Dongcheon mengenalnya. Pindah ke Gyeon-u yang telah pulang dari pemakaman neneknya yang terlihat sangat sedih akan kepergian neneknya karena hanya neneknya saja yang dia punya selama ini. Setelah kepergian neneknya, saat ini Gyeon-u tidak mempunyai semangat lagi untuk menjalankan hidupnya dan seketika muncullah hantu yang hanya datang ketika seseorang ingin melakukan bunuh diri. Keesokan harinya, Seong-a datang ke rumah Gyeon-u untuk mencoba menghibur Gyeon-u dengan alasan jika dia datang ke rumah Gyeon-u karena meninggalkan barangnya di saat pertama kali ke rumah Gyeon-u waktu itu. Tapi betapa terkejutnya Seong-a melihat ada hantu yang dia tahu hantu itu akan datang ketika seseorang ingin mati, lalu berkata pada Gyeon-u jika Gyeon-u tidak boleh memikirkan hal buruk karena neneknya akan sangat sedih jika dia tahu Gyeon-u seperti ini sekarang. Merasa Seong-a mengetahui isi hatinya, Gyeon-u pun menyuruh Seong-a pergi dari rumahnya dan Seong-a lantas pergi dari rumah Gyeon-u dengan sangat sedih. Pindah ke Jenderal Dongcheon yang mendatangi salah satu toko kenalan baiknya dan memberikan anting yang dia temukan, lalu menyuruh si pemilik toko untuk memberikan nomor wanita yang bernama Yomwa. Sayangnya si pemilik toko mengatakan jika dia tidak mempunyai nomor Yomwa karena sekarang Yomwa sudah menjadi dukun yang sangat terkenal sehingga nomornya dirahasiakan. Kesal akan hal tersebut, Jenderal Dongcheon menyuruh si pemilik toko agar tidak menjual barang yang ada di toko terhadap Yomwa. Jika tidak menurutinya, dirinya akan memberi pelajaran si pemilik toko. Setelah Jenderal Dongcheon pergi, keluarlah Yomwa di mana Yomwa menyuruh si pemilik toko agar tidak memberitahu jika dirinya ada di sana sekarang.
Entah apa yang sebenarnya terjadi antara Yonhwa dan Jenderal Dong Cheon yang membuat Yonhwa untuk sekarang tidak ingin menemui Jenderal Dong Cheon terlebih dahulu. Sesampainya Jenderal Dong Cheon di rumah, dia didatangi oleh Seong-a yang meminta bantuan ibunya untuk membantu Gyeon-u karena tadi Seong-a melihat hantu bunuh diri di rumah Gyeon-u. Jenderal Dong Cheon yang mendengarnya kaget dan menyuruh Seong-a agar membuat jimat yang dibuat di tubuh Seong-a secara langsung agar bisa melindungi Gyeon-u. Jenderal Dong Cheon juga lalu memberitahu Seong-a anaknya jika jimat yang langsung ditanamkan di tubuh Seong-a itu akan sangat ampuh mengusir hantu bunuh diri yang berkeliaran di dekat Gyeon-u. Tapi karena jimat tersebut ditanamkan langsung di tubuh Seong-a, maka Seong-a harus sering menyentuh tubuh Gyeon-u secara langsung agar hantu itu pergi. Walau begitu, Seong-a juga harus memberi semangat Gyeon-u agar tetap semangat dan mengembalikan keinginan Gyeon-u untuk terus hidup di dunia. Seong-a lalu menanamkan jimat di tubuhnya seperti saran dari ibunya. Setelah itu dia pergi ke rumah Gyeon-u untuk pergi bersama ke sekolah. Di sekolah, karena harus sering memegang tubuh Gyeon-u, Seong-a terus-menerus memegang tangan Gyeon-u yang membuat Gyeon-u kebingungan kenapa Seong-a bersikap seperti itu. Walau Seong-a menyadari jika Gyeon-u terganggu dengan sikapnya, Seong-a tidak memperdulikan semua itu dan terus memegang bagian tubuh Gyeon-u bagaimanapun caranya. Seketika hantu bunuh diri pun mulai menjauh karena Seong-a sering memegang Gyeon-u yang membuat Seong-a senang akan hal tersebut. Sepulang sekolah, Gyeon-u pergi kembali ke pemakaman neneknya dan Seong-a terus mengikuti Gyeon-u dari belakang. Sesampainya di depan pemakaman nenek Gyeon-u, Seong-a menangis dan berkata jika nenek Gyeon-u pasti sangat bangga dan bahagia ketika Gyeon-u mendapatkan medali emas di kejuaraan memanah. Mendengar perkataan Seong-a, Gyeon-u mengingat ingatan ketika dia mendapatkan medali emas dan di sana Gyeon-u melihat neneknya sangat bahagia. Seketika keinginan Gyeon-u untuk memanah mulai kembali muncul karena Gyeon-u ingin neneknya bahagia di surga dan melihat dirinya kembali mendapatkan medali emas di kejuaraan memanah. Setelah itu Gyeon-u pergi ke sekolah dan langsung kembali berlatih memanah tanpa disadari di sana ada pelatih yang merasa bahagia melihat Gyeon-u kembali memanah. Keesokan harinya di sekolah, Gyeon-u mulai fokus belajar memanah lagi dan di sana ada Seong-a yang melihat Gyeon-u memanah kembali. Seketika Seong-a merasa bahagia akibat hal tersebut. Selesai memanah, Gyeon-u mengajak Seong-a bertemu di atas gedung dan bertanya kenapa selama ini Seong-a terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Seong-a menjawab karena mereka berdua adalah teman, karena itulah Seong-a terus mengikuti Gyeon-u selama ini. Seong-a lalu menanyakan perasaan Gyeon-u ketika memegang busur panah bagaimana rasanya, lalu Gyeon-u menjawab jika dia merasa bisa mengalahkan apapun di saat dia memegang busur panah. Seong-a lalu tersenyum dan mengelus kepala Gyeon-u dan berkata jika dia sangat bangga terhadap Gyeon-u yang membuat Gyeon-u kaget dengan apa yang dilakukan oleh Seong-a. Walau begitu Gyeon-u merasa bahagia karena walau neneknya telah pergi masih ada orang yang mengkhawatirkannya selain neneknya dan semangat Gyeon-u untuk hidup mulai kembali muncul, lalu hantu bunuh diri pun menghilang tidak mengikuti Gyeon-u kembali. Seong-a yang melihat hantu itu sudah menghilang merasa bahagia dan tanpa sadar memegang tangan Gyeon-u dengan erat, lalu Gyeon-u memegang erat kembali tangan Seong-a.